Assalamualaikum warahmatullah. Anda bisa perhatikan apa yang dia lakukan. Mengganggu bukan? Semua orang tahu itu mengganggu. Karena dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan. Namun kenyataan yang ada di abad yang milenium ini, di saat umat Islam harus terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa bernegara, baik dalam pendidikan, sosial dan budaya, memajukan negara kita masih disibukkan dengan masalah khilafiyah seperti ini. Namun tidak apa-apa. Kenapa? Kalau ini tidak kita counter, kalau ini tidak kita reaksi, khawatir hal ini akan semakin mewabah di masyarakat. Jadi masyarakat kita yang awam akan saling mencemooh satu dengan yang lain karena masalah ibadah yang seperti akan kami sertakan. Apa itu dalil-dalilnya? Bahwasanya di antara para ulama itu memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu makruh, bahkan ada yang menyunnahkan. Nah, ini yang tidak dibahas oleh ulama Wahabi atau kiai Wahabi, Ustadz Wahabi. Mereka hanya meruncingkan satu permasalahan ini. Jadi yang tidak sesuai dengan mereka dikatakan sebagai ahli bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim, amma ba'd. Ayul hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan mereaksi atau mengcounter suatu video dari pemahaman-pemahaman yang tidak lain kecuali mereka yang disebut sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang disebut sebagai kaum Wahabi, dan namanya memetamorfosis menjadi Salafi. Dari cuplikan video tersebut ini digambarkan ada kebiasaan dari warga masyarakat, khususnya yang berkembang ada di wilayah masyarakat kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, kaitannya dengan kegiatan setelah sholat. Jadi ketika setelah sholat ini, di video tersebut digambarkan seseorang mengadakan atau bersalaman atau al-musahafah, saling bersalam-salaman. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka menyatakan bahwasanya di dalam Islam hal ini tidak pernah diajarkan. Sekali lagi, dalam Islam hal ini tidak pernah diajarkan. Oleh karena itu, para hadirin hadirat, netizen dan netizat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi video ini, akan mencoba memaparkan, mencoba meluruskan dengan dalil pastinya, dengan teks yang telah disebutkan oleh para ulama. Karena apa? Para hadirin semuanya, al-musahafatu ba'da sholah, kaitannya berjabat tangan setelah sholat. Lagi-lagi ini kami sampaikan bahwa ini sudah selesai. Para pemirsa semuanya, ini telah selesai. Kapan yang selesai? Ratusan tahun yang silam para ulama dari mazhabul arba, dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, dari madhab Hanafi, Maliki, dan bahkan dari madhab Imam Syafi'i, ini sudah membahas, sudah selesai. Namun kenyataan yang ada di abad yang milenium ini, di saat umat Islam harus terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa bernegara, baik dalam pendidikan, sosial dan budaya, memajukan negara kita masih disibukkan dengan masalah khilafiyah seperti ini. Namun tidak apa-apa. Kenapa? Kalau ini tidak kita counter, kalau ini tidak kita reaksi, khawatir hal ini akan semakin mewabah di masyarakat.
Jadi masyarakat kita yang awam akan saling mencemooh satu dengan yang lain karena masalah ibadah yang seperti ini. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa permasalahan seperti ini sudah selesai di kalangan para madzhabul arba'. Para ulama-ulama terdahulu sudah membahas panjang lebar kaitannya dengan salaman atau mushafah ba'da shalah. Baik para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, dari video tersebut sebenarnya lagi-lagi kita dibohongi. Mereka orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf sebenarnya tidak mengikuti manhaj salaf. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka berbohong atas nama ulama salaf. Mereka berbohong atas nama imam madhab. Bahkan tidak jarang mereka berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Apa salahnya? Sering saya katakan, apa salahnya memberi kecerdasan kepada umat, memberikan dalil-dalil kepada umat bahwasanya masalah ini adalah masalah khilafiyah, masalah perbedaan di kalangan para ulama. Kenapa ulama harus berbeda? Ya karena ulama memang tidak sezaman dengan Rasulullah. Ulama melihat dari sudut pandang yang berbeda, dengan keilmuan, dengan kealiman, dengan tingkat-tingkat mereka yang memang ahli mujtahid atau berijtihad hukum. Memang sudah faknya mereka. Nanti akan kami sertakan apa itu dalil-dalilnya, bahwasanya di antara para ulama itu memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu makruh, bahkan ada yang menyunnahkan. Nah ini yang tidak dibahas oleh ulama Wahabi atau kiai Wahabi, Ustadz Wahabi. Mereka hanya meruncingkan satu permasalahan ini. Jadi yang tidak sesuai dengan mereka dikatakan sebagai ahli bid'ah, wa fakullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah suatu kesesatan. Semisal hal kaitannya dengan al-mushafah ini atau berjabat tangan ini mereka sangat keras sekali terhadap bid'ah. Namun mereka sendiri itu yang melaksanakan bid'ah, tidak konsisten. Makanya pada video-video yang terdahulu sudah kami sebutkan. Mereka masih itu kan masalah duniawiyah. Bahkan mereka mengatakan bahwa menukil hadis Rasulullah yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan masalah dunia. Itu yang mereka jawabkan kepada kita. Lah sholat tarawih sendiri mereka berjamaah, mereka berkumpul berjamaah, baik yang melaksanakan 8 rakaat maupun yang 20 rakaat, dan mereka menggunakan hadis dari Siti Aisyah yang 8 rakaat dilaksanakan secara berjamaah. Itu bid'ah. Itu bid'ah para hadirin semuanya. Tapi kenapa mereka masih melaksanakannya? Ini kan inkonsisten namanya. Mereka berteriak bid'ah kepada orang yang tidak sepaham dengan mereka, tapi mereka sendiri melaksanakan amalia bid'ah.